Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bicara tentang maulid, maulid itu artinya hari lahir. Ada orang berkata peringatan maulid bid'ah, peringatan maulid sesat, peringatan maulid neraka. Kalau betullah peringatan maulid ini bid'ah, sesat, neraka, maka orang pertama yang masuk neraka dari peringatan ini adalah ketua panitia. Jangan tepuk tangan kau masuk neraka, ketua kau tepuk tangan. Ada kan? Kawan suka dia masuk neraka. Yang kedua siapa? Akulah. Masuk juga. Nanti dalam neraka kita kan. Ustaz, oi, masuk neraka aja Ustaz. Iya, gara-gara apa Ustaz? Gara-gara peringatan yang kau buat pula. Lucu kan? Yang paling banyak masuk neraka orang ni lah. Orang ni hadroh dari mulai volume acara sampai selesai. Alhamdulillah. Wah, di neraka di bawah ini hadroh ni. Wah, tak mampan. Ya? Ada pula gara-gara peringatan maulid awak masuk neraka. Tak pernah dikerjakan Nabi Pak Ustaz. Betul rupanya tak pernah dikerjakan Nabi peringatan hari lahir. Mana betul? Nabi memperingati hari lahirnya bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, tapi setiap pekan. Tapi tak melibatkan orang banyak. Kalau kita melibatkan orang banyak, di dalamnya ada sedekah dalam bentuk proposal. Jalanlah door to door remaja masjid. Waalaikum. Yang lamaan baru dijawab. Wah, ini tipikal yang politan. Waalaikum. Itu polan-polan karena udah takut pula kan. Gocah, bahasa Inggrisnya gocah. Gocah itu takut tingkat tinggi. Waalaikum. Tak ada menjawab. Waalaikum. Waalaikum. Datang kawannya dari jauh. Waalaikum. Lari dia. Disuruhnya anak keluar. Apa bang? Mana mama? Kata mama tak ada di rumah. Ketahuan membongak. Membongak bodoh. Membongak itu suka pintar, jangan ketahuan. Tidak. Jadi mama di mana? Di kamar. Ngapain? Sama siapa? Sama ayah. Oh ya pula di kamar orang tua berondok gara-gara minta sumbangan peringatan maulid. Begitu keluar, apa katanya sama anak remaja masjid panitia? Tiap hari lah kalian datang minta sumbangan. Padahal peringatan maulid 1 tahun sekali, dibilangnya tiap hari. Itulah peliknya. Jangankan duitnya, dakinya jadi minta tak ikhlas. Dakinya, dan tiapnya warna hitam itu tak ikhlas. Kasih, tengok dulu. Mana catatannya? Tengoklah pula. Kades 500.000, Pak Haji Selamat 400, Pak Putra Alam 300, 2.000. Nah 2.000. Begitu acara pembagian kue, dia yang paling ribut. aku mana punya aku. Ya, itu biasa ya kan. Tak apa-apa, aku tak ada kue, aku tak pala aku malah. Aku tak ada kue, tak apa-apa. Tapi aku dibungkus nanti banyak. Kalian pun dapat bungkusan, tenang aja. Kalau kalian mau, kalau tak mau kalian punya kalian sudah bawa. Ya, datanglah sedekah, silaturahim, baca Al-Quran, mendengarkan tausiah. Boleh tidak kita sedekah? Boleh. Boleh tidak kita silaturahim duduk bersama? Boleh. Boleh tidak kita mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran? Boleh. Boleh tidak kita mendengarkan salawatan hadrah barsanji? Marhaban. Ya boleh, tidak apa-apa. Kenapa bisa tak boleh? Kata mereka tak pernah dilakukan Nabi. Bentuk acaranya tak pernah begini, tapi substansinya Nabi memperingati hari lahirnya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi tentang satu persoalan. Yang menanya sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah nanya, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ya, kenapa engkau puasa hari Senin?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumu wulidtu fi wa yauma bu'istu aw unzila alayya fi." Di hari Senin aku dilahirkan, di hari Senin Allah mengangkat aku menjadi nabi dan rasul, di hari Senin awal Al-Qur'an diturunkan kepadaku. Besok hari Senin. Maka Nabi puasa hari Senin karena 3 alasan. 1, karena hari lahir Nabi hari Senin. 2, karena Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul hari Senin. 3, karena di hari Senin awal Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Hari lahir itu dalam bahasa Arabnya maulid. Aku tak guru bahasa Arab, Ustaz tuh guru bahasa Arab. Maulid disebut dengan hari lahir. Nabi memperingati hari lahir, tapi tak melibatkan orang banyak. Tapi substansinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari lahir. Kalaulah disampaikan Nabi, payah kita bekerja kepada seluruh umat Islam, peringatilah hari lahirku. Maulah tak kerja kita lagi. Apalah kerja kita? Salawatan saja. Sallallahu ala Muhammad wa ubi. Ayo kita mencari korondolan. Sallallahu alaihi ta'ala lagi wa ubi lagi kok jaya. Wa buyung tawa wa buyung sajalah. Tak ada lagi. Kenapa? Karena diamanahkan melalui qaul ucapan Nabi. Nabi tak mau memberatkan umatnya. Maka Nabi memperingati hari lahirnya dengan cara puasa. Maka ibu nanti melewati tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, hari lahir. Amalan yang pertama adalah puasa. Kalau masih sanggup. Kalau sudah asam urat, asam lambung, asam limo, asam galugur, asam kandis, asam entah, asam apa? Sedekah. Ini kan kita banyak asam kita asam apa lah? Saking pulitnya asam tuh sudah. Tak ada lagi manis. Sedekah. Kalau tak sanggup puasa sedekah. Tak pernah dikerjakan Nabi dalam bentuk acara begini, tak pernah. Tapi substansinya Nabi memperingati hari lahirnya. Kalau semuanya lah harus dikerjakan Nabi, barulah boleh kita lakukan. Akan sulitlah kita beramal. Contoh, sholat Isya berjamaah. Aku kalau sholat, doa iftitahku Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya sampai habis. Pernahkah Nabi membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira? Mana pernah. Kenapa boleh? Kalau kaidahnya kalau tak pernah diamalkan, tak pernah diperintahkan, tak pernah dicontohkan, tak boleh. Berarti tak boleh kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kapan itu terjadi? Ketika Nabi sholat jamaah, tiba-tiba datang seorang sahabat terlambat sholat karena nafasnya tersengal-sengal, turun naik, kedengaranlah dia baca doa yang pendek yang tak pernah dibaca Nabi, tak pernah dicontohkan, tak pernah diperintahkan. Allahu Akbar. Tapi dia tak boleh makan durian. Kalau makan durian begitu bau. Begitu siap sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena Nabi mendengar bacaan doa iftitah yang tak pernah diajarkan, Nabi balik ke belakang. Balik. Siapa di antara kalian yang membacakan doa begini dan begini? Semua diam 1000 bahasa. Takut kena marah sama Nabi. Di ujung cubit-cubitan orang. Tahu pula apa dia kau baca pula begitu? Kan kau nak tanya nggak? Udah cubit-cubitan di belakang udah. Tak menjawab, tak ada berani menjawab. Ditanya Nabi lagi, siapa di antara kalian tadi yang membaca doa begini dan begini? Diam 1000 bahasa. Kebiasaan orang Arab kalau ditanya 2 kali tak menjawab, tanya 3 kali. Biasanya orang Arab kalau ditanya 3 kali, pendusta-pendustanya dia akan menjawab jujur. Beda sama orang Indonesia, 30 kali pun ditanya, sumpah aku tak aku itu. Padahal sudah pada dia mengambil, sumpah lagi dia, tak dia lagi. Ditanya, siapa yang membacakan doa begini dan begini? Karena sudah 3 kali Rasulullah bertanya, angkat tanganlah yang di sudut sana. Ana ya Rasulullah. Kalaulah betul kaidahnya, kalau tak pernah dikerjakan Nabi, bid'ah sesat neraka,
maka Nabi akan berkata kepada sahabat tadi, neraka bagi engkau. Tapi Nabi bilang, ajibtalaha, aku takjub baginya. Maksudnya apa? Aku takjub dengan bacaan yang kau baca. Futihat abwaabas sama, kulihat pintu-pintu langit terbuka, turun rahmat Allah menaungi kita. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar? Demi Allah, begitu ku dengar sabda Nabi terkait dengan doa iftitah yang pendek tadi, sampai mati tak pernah ku tinggalkan bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak pernah dicontohkan, tak pernah diperintahkan, tak pernah diamalkan, tapi tak buah, tak berbuah sesat dan berbuah neraka. Ini indah. Baru sikit-sikit sesat, sikit-sikit sesat, semua sesat, termasuk lagu sesat. Dia aja yang masuk surga, awak semua masuk neraka, dia sendiri masuk surga. Ngapain dah sendiri dalam surga? Ngapain dah? Coba ku tanya kau dulu, ngapain dah kau sendiri di surga? Ngapain? Kira-kira kalau kau sendiri masuk surga, kau mau ngapain? Main-main kau sendiri, orang gila kau. Janganlah kau sakit hati, biasa aja. Awak pergi jalan-jalan ke Brastagi sendirian, pergi awak sendirian ke Brastagi, tak ada orang, yang ada cuma kuda. Bercakaplah bapak sama kuda. Hai kuda, kuda penunggu yang gilo ya kau. Pergi awak ke perapat sendirian. Ngapain? Ke perapat sendirian, ke Brastagi sendirian, apalagi ke surga. Ngapain sendirian? Surga itu seluas langit dan bumi, yang enak rame-rame. Ini enggak macam panitia neraka pula dia. Semua orang jadi masuk neraka, dia saja masuk surga. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Wirid bid'ah, maulid bid'ah, kenduri arwah bid'ah. Nasi berkatnya halal, kendurinya bid'ah, nasi berkatnya pulang dia dibawanya 3. Bayangkan kau nih. Ya, tak betul yang begitu-gitu. Jadi kalau begitu bagaimana? Ada dalilnya. Pak Ustadz, ayatnya mana? Ayatnya Quran surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah maka hendaklah mereka semua bergembira. Itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa kata ulama tafsir Quran? Karunia dan rahmat Allah terbesar bagi seluruh alam semesta adalah dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kita bergembira dengan sedekah, boleh kita gembira dengan duduk bersama silaturahim menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi Indonesia ini peringatan Maulid cuma 1 hari, cuma 1 malam di negeri Mesir, di Yaman, di Sudan, di Libya, di Australia, 12 hari 12 malam Maulid tak dibilang bid'ah. Awak 1 hari itu lama dari bulan jam 8 sampai jam 11 bid'ah, semua masuk neraka. Nggak tahu. Orang 12 hari 12 malam dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 memuliakan Rasulullah, bukti rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abdullah bin Abbas, kenal Abdullah bin Abbas? Enaklah kalian tidur-tidurlah kau, tak apa-apa. Aku pun bentar lagi tidur kau gitu. Kalau kalian tidur wajar, yang kurang ajar aku tidur. Tidur aku sambil ceramah, assalamualaikum pak gituan. Itulah enaknya majelis taklim nih, bisa ibu sambil selonjor-selonjor, ketawa-ketawa. Pada tiba-tiba sudah mengantuk, ulangi lagi. Dapat pahala itu bos, dapat 100 sampai 1000 rakaat sholat. Yang pulang 100 saja lah. Yang sampai siap 1000. Ya, pulang mungkin masih lapar, entah apalah, tak apa gitu. Datang Abdullah bin Abbas, mimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Abu Lahab. Tak boleh mimpi manusia dijadikan dalil, kata mereka yang tak sepakat dengan
maulid. Tak boleh mimpi dijadikan dalil. Mimpi siapa mas bro? Kalau mimpimu yolah, apalagi yang belum menikah kamu, anak ya, kamu bermimpi menghayal dulu. Seandainya kau duduk di pelaminan bersamaku, barulah kau bermimpi. Kalau itu tak laku jadi dalil. Yang bermimpi ini ulama besar di kalangan sahabat, namanya Abdullah bin Abbas, sepupu dari Rasulullah Muhammad SAW. Ulama di kalangan sahabat. Datang ulama sekarang protes sama ulama di kalangan sahabat. Mana ibu ikuti? Ulama di kalangan sahabat atau mereka ulama saat ini? Membaca hadis itu pun karena buka HP, mati hadis. Sok paten kali memprotes ulama di kalangan sahabat. Inilah kadang-kadang adab itu tak ada. Mantang-mantang sudah tahu satu hadis, mau diprotesnya Imam Syafi'i. Al-Ghazali dikatakan sesat, Imam Syafi'i dikatakan sesat, Abdullah bin Abbas tak boleh dijadikan dalil. Kau itu, aku tidak. Aku ikut aja. Kenapa? Karena mimpi sahabat Nabi ini insya Allah menjadi ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaklah Abdullah bin Abbas Abu Lahab dalam neraka. Karena Abu Lahab itu paman Abdullah bin Abbas, ditanya, ya ammu, wahai paman, ya, bagaimana keadaan dan kondisimu hari ini dalam neraka? Apa kata Abu Lahab? Dari mulai aku mati sampai detik ini, tak pernah lagi kurasakan nikmat dan rahmat dari Allah. Yang kurasakan hanya siksa dan azab. Tapi ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, walau dari mulai aku mati sampai detik ini masuk neraka, tapi siksa dan azabku diringankan Allah setiap kali melewati hari Senin. Karena dulu aku pernah gembira menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama hadis? Kalau sekelas Abu Lahab saja diringankan siksa dan azabnya karena dulu pernah gembira menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang bergembira karena iman, keislaman, kecintaan kepada beliau lebih dari yang didapatkan Abu Lahab akan kita dapatkan. Orang yang di neraka disiksa, diazab, diringankan siksa dan azabnya, gembira menyambut hari kelahiran Nabi. Awak dimasukkan orang itu ke neraka, padahal belum lagi awak masuk neraka. Kira-kira mana yang kita ikuti? Pendapat yang dulu atau pendapat yang sekarang? Pendapat yang dulu lah. Kenapa? Pendapat yang dulu itu lebih asli, lebih original dari pendapat sekarang. Jadi jangan ragu, jangan bimbang bahwa peringatan Maulid ini punya dalil, punya ayat, punya hadis, punya asal.